akan mempelajari teks deskripsi. Tentu teks deskripsi itu tidak asing bagi kita kan? Mari kita saksikan PowerPoint berikut ini. Apa kabar semua anak-anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Besar harapan ibu di masa pandemi ini kamu tetap physical distancing, social distancing, cuci tangannya dari air yang mengalir dan pakai sabun. Ya, pakai masker juga ya nak. Kita akan mempelajari teks deskripsi. Ya, mengulas teks deskripsi lebih mendalam bersama ibu. Deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Di sini ya, objek itu ya, itu di dalam deskripsi itu digambarkan secara detail sehingga dapat kita bayangkan ya, dengan membaca teks tersebut kita dapat membayangkan apa yang dilukiskan, apa yang digambarkan oleh penulis ya, bisa suatu objek, tempat atau peristiwa kejadian. Tujuan teks deskripsi yaitu untuk menggambarkan objek secara terperinci dan subjektif atau menggambarkan keadaan suatu objek dari sudut pandang penulis. Tujuan deskripsi yang paling utama adalah menggambarkan ya, menggambarkan atau melukiskan suatu objek, peristiwa atau kejadian ya, tempat seperti itu dari sudut pandang penulis. Bagaimana penulis itu menuangkan kata-katanya untuk menggambarkan suatu objek tersebut. Kita lanjut lagi. Ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi itu ada 3, yaitu ciri tujuan, ciri objek, dan ciri isi. Di mana ciri tujuan adalah untuk menggambarkan suatu objek atau peristiwa secara terperinci, dan ciri objek yaitu menggambarkan bersifat khusus, berbeda dengan objek lain ya, dan pendapat yang dikemukakan berasal dari sudut pandang pengarang atau penulis tadi. Ciri isi itu adalah teks deskripsi bersifat personal sehingga menggunakan kata-kata dalam melibatkan emosi pembaca itu. Dia jadi personal, dia kata-kata yang digunakan oleh penulis dia ya, sehingga pembaca dapat memahami suatu objek tersebut. Struktur teks deskripsi ada 3, yaitu identifikasi, di mana berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Setelah itu, masuk lagi kita ke deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, bagian-bagiannya, komposisinya, warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Deskripsi bagian itu dibagi ada 4, yaitu deskripsi bagian berdasarkan ruang. Misalnya ruang-ruangnya itu terbagi berapa. Setelah itu deskripsi bagian berdasarkan anggota objek. Misalnya di dalam objek itu ya, misalnya gunung itu digambarkan berdasarkan kaki gunung, lereng-lereng gunung, puncak, serta hewan dan tumbuhan yang hidup di dalam gunung. Ya, kita masuk lagi ke deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Ya, di sini deskripsi bagiannya bisa rincian bagian awal, tengah, dan akhir. Deskripsi nomor 4-nya itu deskripsi bagian berupa pemokusan. Difokuskan misalnya apa kira-kira yang mau difokuskan, misalnya pegunungan atau pemandangannya. Setelah itu yang terakhir, yang ketiga, kesan ya, kesan dan kesimpulan, berisi penegasan dan kesan umum penulis di situ. Kita masuk lagi ke
menulis teks deskripsi, kita akan masuk ke cara-cara menulis teks deskripsi, yaitu 1. Menentukan objek atau peristiwa. Tentukan dulu objeknya. Misalnya kita ambil yang di sekitar kita saja, yaitu sekolahku. Bagaimana cara menulis teks deskripsi sekolahku itu? Misalnya objeknya sekolahku. 1. Buatlah kerangka bagian. Yaitu bagaimana kerangka bagiannya? Membuat kalimat utama yang di dalamnya ada ide pokok, ya, di dalam kerangka bagian itu. Setelah itu, nomor 3, cari data tambahan sebagai penunjang. Kita dapat mencari data tambahan sebagai penunjang dari Google, dari perpustakaan, ya, dari internet, seperti itu, atau lainnya. 4, susun kalimat menjadi paragraf. Yang kalimat utama tadi ditambahi dengan kalimat penjelas, dijelaskan agar lebih terperinci. Nomor 5, rincilah objek suasana dengan menggunakan kalimat merangsang panca indera. Dirinci kalimat-kalimat tersebut dengan yang kalimat yang dapat merangsang panca indera. Misalnya sekolahku sangat indah dipandang mata, seperti itu. Dan dilanjutkan lagi dengan kalimat sehingga dapat membentuk suatu teks deskripsi tersebut. Sekarang marilah kita simak bagaimana contoh teks deskripsi yang berjudul Sekolahku. SMP Negeri 1 Torgamba terletak di Jalan Protokol Aek Batu, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Bangunannya bercatkan bawahnya hijau, atasnya putih, berliskan hitam dan merah. Di bagian depannya terdapat gapura dan pos security. Kelasnya terdiri dari 19 rombongan belajar dan 1 buah kantin di sudut belakang sekolah. Jumlah gurunya 31 orang, terdiri dari guru PNS dan honor APBD. Tenaga administrasi 5 orang dan penjaga sekolah 1 orang. Namun di masa pandemi ini kegiatan belajar secara tatap muka tidak terlaksana di sekolah. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring ataupun luring. Ada beberapa siswa melakukan laring karena keterbatasan dalam alat komunikasi. Itulah sekolahku, tempat aku menuntut ilmu. Sekolah yang sangat kurindukan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Saya akhiri dengan